Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menanggapi satu komentar di bawah konten saya atau video yang berjudul "Kalau tidak ada hamba, maka mustahil ada Tuhan." Memang pernyataan ini sangat keras atau membingungkan bagi orang yang tidak memahami. Tapi insya Allah semua apa yang ada di konten saya atau apa yang saya sampaikan di konten-konten saya, insya Allah saya akan mempertanggungjawabkan, insya Allah. Saudara, saya bacakan, ini saya tulis tadi, saya bacakan komentarnya. Katanya itu adalah pernyataan yang salah, bahkan cenderung ke pernyataan yang sesat. Sesat bagi saya sudah tidak asing lagi. Saya sudah sering disebut sesat. Sekali lagi, bagi saya sesat itu sudah tidak asing lagi bagiku. Tapi seandainya ada namanya coba-coba mati, ayo kita coba-coba mati. Mana yang lebih sesat? Mana kira-kira yang lebih sesat? Perhatikan. Mana kira-kira yang lebih sesat? Kita seringkali mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kita tidak punya daya, dan tidak punya daya artinya tidak punya perbuatan kecuali Allah. Sekali lagi sampai jelas, mana yang lebih sesat, lebih zalim? Kita selalu mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Tetapi di sisi lain, kita masih merasa punya daya upaya. Kita masih merasa bahwa saya itu, saya ini, dan lain sebagainya. Kira-kira mana yang lebih zalim, mana yang lebih sesat? Nilai sendiri aja. Subhanallah. Sekali lagi saya bacakan. Katanya itu adalah pernyataan yang salah. Bahkan cenderung ke pernyataan yang sesat. Karena Tuhan tidak bergantung dengan keberadaan makhluknya. Iya, benar. Tapi nanti kita bahas. Saudara, tonton video ini sampai habis agar kita tidak gagal faham.
Kemudian katanya, hamba itu makhluk. Hamba itu makhluk. Ada karena Allah ciptakan. Iya benar. Tidak ada yang membantah. Kemudian, bukankah Allah sudah ada sebelum makhluk itu ada? Benar. Sangat benar. Maaf saudara, lagi batuk, gak enak badan. Saudara, kalau dikatakan Allah sudah ada sebelum makhluk itu ada, itu benar. Tetapi dia belum bernama Allah. Bahkan dia belum punya nama. Dan dia belum bisa disebut Tuhan. Sebab apa? Sebab dia belum ada hamba. Belum ada makhluk. Satu contoh saja saya kasih bayangan. Kalau tidak ada rakyat, mustahil ada presiden. Itu mustahil. Kalau tidak ada rakyat, Pak Jokowi bukanlah siapa-siapa. Ingat itu. Kalau tidak ada rakyat, Pak Jokowi bukanlah siapa-siapa. Subhanallah. Sekali lagi kita perjelas. Kalau dikatakan Allah sudah ada sebelum makhluk itu ada, itu benar. Tapi dia belum bernama Allah. Belum disebut Tuhan karena belum ada hamba. Belum ada makhluk. Memang dia yang awal. Huwal awalu falaisa qablaka syai'un. Dia yang awal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Kalau dikatakan Tuhan tidak bergantung atau tidak membutuhkan makhluk, lalu untuk apa dia menciptakan makhluk? Kira-kira untuk apa? Ini yang harus kita kaji. Karena pasti ada di balik ini. Inilah yang saya maksud. Kalau tidak ada hamba, mustahil ada Tuhan. Saudara, seperti sering saya jelaskan di konten-konten saya, mungkin saudara sudah pernah menonton, bahwa sebelum ada sesuatu, belum ada langit dan bumi, belum ada surga dan neraka, Tuhan masih sendirinya. Masih sendirinya. Belum ada siapa-siapa. Bahkan dia menyebut dirinya kuntu kansang mahfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal. Pada saat itu belum ada siapa-siapa. Allah ingin dikenal. Lalu dia menciptakan makhluk dari dirinya sendiri, yaitu dari zatnya. Subhanallah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Allah itu dikenal dan terkenal. Coba kalau Tuhan tidak menciptakan makhluk, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan mengetahui kalau Tuhan itu ada? Ibarat
Seandainya, misalnya, alam raya ini tidak ada makhluknya, tidak ada isinya, apa yang akan terjadi? Subhanallah. Kira-kira kalau dia tidak menciptakan makhluk, siapa yang mengenalnya dan siapa menjadi hambanya? Siapa yang akan menyembah dia? Kalau tidak ada rakyat, Pak Jokowi bukanlah siapa-siapa. Sekalipun dia ada, tapi bukan siapa-siapa. Tidak ada rakyat. Memang dia yang ada sebelum ada sesuatu. Huwal awalu, huwal akhiru. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Huwal batinu wasahiru. Dia yang batin, dia juga yang sahir. Sayangnya kita hanya mengenal bahwa Allah itu awal, padahal dia juga yang akhir. Kita hanya tahu mengenal bahwa Allah itu batin, padahal dia juga yang sahir. Sangat nyata dan senyata-nyatanya nyata. Kata Allah, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Artinya apa? Artinya begitu dekatnya. Artinya tidak ada jarak lagi. Tidak berjarak. Subhanallah. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Artinya dia tidak berjarak. Kita sering membahas bahwa Allah itu awal dari segalanya. Tapi kita tidak pernah memperhatikan bahwa Allah itu akhir dari segalanya. Tidak ada lagi setelah dia. Kita sering membahas, kita mengetahui bahwa Allah yang batin. Tapi kita melupakan bahwa dia juga yang sahir. Subhanallah. Ketahuilah bahwa insan itulah akhirnya Allah. Dan insan itu juga lah sahirnya Allah, bukan yang lain. Demikian saudara, mudah-mudahan video ini bisa dipahami sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau saudara-saudara yang sudah pernah mengkaji namanya Ma'rifat Tasawuf, insya Allah menemukan jawabannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.